Ya, selamat berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab saat ini, dan kita akan membahas eh, kitab Mikha. Dan sebelum kita akan membahas khususnya pasal pertama, tentunya kita akan membahas tentang pendahuluan dari kitab Mikha ini sendiri. Dan sebelum kita akan memulai akan pendahuluannya, mari kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya di dalam kitab Mikha ini ya Tuhan. Dan kami awali dengan pendahuluan sebelum kita akan membahas pasal-pasal yang baik pasal pertama sampai dengan nantinya pasal yang ketujuh. Tuhan, tolonglah kami di dalam pendahuluan ini dan juga di dalam pasal pertama ini ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kebenaran Tuhan melalui kitab Mikha ini menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kami kembali datang di hadapan Tuhan, dan boleh kami terus diperbaharui melalui firman. Tolong juga hamba-Mu yang akan menguraikan sebagian daripada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan saat ini, khususnya kitab Mikha. Nah, saudara, tentunya sudah kita mempelajari banyak hal juga baik di dalam kitab Yeremia, dan sekarang kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mikha ini. Nah, kitab Mikha ini sebenarnya kita bisa melihat rancangan Tuhan yang begitu besar ya terhadap umat Tuhan, kepada orang-orang Israel ya. Bagaimana Tuhan itu mengumpulkan dan juga mempersatukan umatnya untuk menyelamatkan mereka dari dan memberikan kemenangan bagi mereka. Dan bisa kita melihat Dia mengumpulkan bangsa-bangsa lain juga untuk menghukum dan membinasakan mereka, dan kita bisa melihat di dalam kitab ini nantinya. Nah, ayat dari kitab ini dikutip oleh para tua-tua negeri untuk mendukung dan membela Yeremia pada saat Mikha bernubuat tentang hukuman atas Yerusalem. Kita bisa melihat bahwa mereka berkata, Mikha orang Meroset itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Nah, dan maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Nah, kita bisa melihat hal itu di dalam Yeremia pasalnya yang ke-26 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19 ya, dan juga mengutip Mikha pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Nah, tentunya kita perhatikan pula saat membaca bahwa 3 kali dalam kitab Mikha itu ada seruan. Seruannya bagaimana? Yaitu tentang kata dengarlah. Ada 3 bagian besar dalam kitab itu, yaitu janji hukuman karena dosa-dosa mereka, janji penebusan, dan juga keselamatan, dan serta tantangan besar untuk umat Tuhan. Jadi 3 bagian besar ini dalam kitab Mikha ini yang perlu kita lihat bersama-sama nantinya. Nah, saudara, pertama, janji hukuman atas bangsa-bangsa dan pemimpin mereka. Dan kita bisa melihat di dalam Mikha pasal pertama sampai pasal yang kedua.
Diawali dengan kata, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Nah, kita bisa melihat hal ini khususnya secara khusus Mikha pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh, di mana berita Mikha perlu didengar oleh sekalian bangsa. Ya, bisa kita bandingkan hal ini juga dengan apa yang dikatakan oleh nabi yang lain. Maksudnya Yesaya juga memanggil langit dan bumi untuk menyaksikan nubuatannya. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang kedua hal itu. Dan juga Nabi Yeremia berseru juga yang mengatakan, hai bumi untuk menyaksikan, hai negeri-negeri, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi Yeremia 22 ayat 29. Dan demikian juga kita melihat sini Mikha memanggil bangsa-bangsa sekalian dan bumi serta isinya untuk apa? Untuk mendengarkan dan memperhatikan seruan. Bisa kita melihat saudara, tempat asal datangnya berita itu yaitu dari Bait Kudus. Sumber beritanya itu dari Bait Kudus. Dikatakan tadi, dari Sion keluar firman Tuhan. Dari antara umatnya Tuhan berfirman dan Tuhan datang. Jadi sumbernya itu dari Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi berita utama dalam kitab Mikha yang boleh kita perhatikan di dalam bagian ini, yaitu berita utama adalah kedatangannya. Sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Artinya apa? Tuhan akan datang dan dampak kedatangannya itu luar biasa atas bumi. Dikatakan gunung-gunung dan lembah-lembah diguncangkan dan dicairkan. Sepertinya Tuhan dalam bagian ini, dalam kedatangannya itu Tuhan marah terhadap bumi. Namun saudara, Tuhan sebenarnya tidak marah atas seluruh bumi. Ia marah atas umatnya, Yakub, yaitu kerajaan utara, dan Yehuda kerajaan selatan. Mengapa? Karena dosa mereka menimbulkan kemarahan Tuhan. Jadi dosa itu yang menimbulkan kemarahan Tuhan. Jadi sangat jelas di sini saudara ya. Jadi dosa itu ditemukan di pusat kedua kerajaan itu, yaitu ibu kotanya Samaria dan Yerusalem. Hukuman akan dicurahkan kepada siapa? Kedua kota ini sampai menjadi timbunan puing dan segala batu-batunya akan dihancurkan. Jadi kedua kota ini akan dihancurkan. Dan itulah sumber ratapan bagi nabi itu. Maksudnya Nabi Yeremia, bahkan nabi-nabi juga sebelumnya, saudara ya. Kita tahu bahwa di kemudian hari nubuatan ini juga digenapi dengan pembuangan Israel, yaitu kerajaan utara itu, ke Asyur. Dan pembuangan Yehuda juga kerajaan selatan ke Babel. Jadi ratapan atas kota-kota, bisa kita melihat ratapan atas kota-kota. Dan kita bisa melihat hal itu nantinya saudara di dalam pasal atau Mikha pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Di bagian ini yang menarik adalah bahwa ratapan itu berbentuk puisi yang juga merupakan permainan kata-kata nama dan makna kota-kota itu sendiri. Misalnya, ada beberapa contoh yang ada, yaitu nama Betle Afra, berarti rumah debu. Dan kota ini dibuatkan akan digulingkan dalam debu. Mikha pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Nama kota Lachis berasal dari kata yang berarti binatang cepat.
Dan penduduk kota ini diperintahkan untuk memasang kuda keji pada kereta. Bisa kita melihat hal itu yaitu di dalam Mikha pasal pertama ayat yang ke-13. Serta nama kota Akhzib berarti dusta. Dan kota ini dinubuatkan akan menjadi tipu daya. Dan itu di dalam Mikha pasal pertama ayat yang ke-14. Jadi berita tentang para nabi juga kita bisa melihat, tidak hanya saja berita tentang kota tadi, saudara, tetapi juga berita tentang para nabi. Bisa kita melihat di dalam Mikha pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Dan di sana dosa Israel itu dijelaskan oleh Tuhan, lalu hukumannya pun dinubuatkan dalam Mikha pasal yang kedua ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam. Jadi mereka merencanakan dan melakukan kejahatan, merampas dan menyerobot dan menindas banyak orang. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Jadi pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Jadi saudara, noda tidak akan menimpa kita. Tuduhan Allah kepada Israel nyata benar. Mereka tidak memperhatikan Tuhan. Mereka menjadi musuh dan melawan orang yang suka damai, berbuat jahat kepada para istrinya dan bayi-bayinya. Bahkan mereka menjadi najis akhirnya. Mereka suka meminum minuman keras dan tidak mau mendengar nabi yang benar. Hanya mau mendengar yang berdusta. Karena itu semua mereka akan binasa. Jadi membiarkan telinga mereka justru untuk mendengar berita palsu yang sumbernya itu dari manusia, bukan dari Allah. Jadi bisa mendengar atau membiarkan telinga mereka, bahkan mata, bahkan seluruh panca indera mereka justru terarah kepada berita palsu yang meninakbobokkan mereka. Ya. Hal yang kedua, saudara, bahwa di dalam bagian ini, di dalam bagian kitab Mikha ini, yaitu berkaitan dengan janji pemulihan dan keselamatan Sion. Itu di dalam pasal-pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang kelima. Jadi kita melihat dia mengatakan di sana, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Jadi berita kepada para pemimpin umat Tuhan ini bisa kita melihat di dalam pasal yang ketiga tadi, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Jadi para pejabat, para tokoh-tokoh, atau para pemimpin kaum Israel, kenapa? Mereka diingatkan tentang apa? Ketidaktahuan keadilan, membenci kebaikan, dan mencintai kejahatan. Mereka memeras dan menganiaya umat Tuhan. Mereka membengkokkan yang lurus. Bahkan para nabi menyesatkan bangsanya. Para kepala penghukum dengan menerima suap. Para imam memberi pengajaran demi bayaran. Jadi saudara, zaman dulu itu sebenarnya juga hal yang sama terjadi pada zaman sekarang. Tidak hanya saja pada pejabat negara, tetapi juga
para pejabat agama, pada pejabat gerejawi, saudara ya, kalau zaman sekarang ini. Jadi para nabi itu menenung karena uang, saudara ya. Mereka sekalian jahat. Karena apa? Karena itu Tuhan tidak akan bersama mereka lagi. Tuhan meninggalkan mereka. Jadi Mika berdiri teguh dengan kekuatan dan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaannya, untuk memberitakan pelanggaran dan dosa-dosa itu. Ternyata para pemimpin itu tidak adil dan membingungkan yang lurus. Pemimpin lebih cinta uang daripada Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah mereka. Tanpa sadar mereka bahwa Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas mereka sampai Yerusalem akan menjadi puing-puing dan bait suci menjadi bukit yang berhutan. Artinya apa? Luluh lantak. Namun saudara, janji pemulihan Gunung Sion dan perkumpulan bangsa-bangsa itu dinyatakan Tuhan. Dan itu disampaikan di dalam Mika pasalnya yang keempat, maksudnya kitab Mika pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nubuatan ini adalah tentang akhir zaman, sebagaimana juga dinubuatkan Yesaya, bahwasanya tempat Tuhan akan dimuliakan dan segala suku bangsa akan ke sana. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan dan firman-Nya. Jadi ada satu pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Ya. Dan itu kita melihat di dalam pasal yang keempat ayat 1-5 dan juga Yesaya pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Rumah Tuhan adalah gambaran gereja di akhir zaman. Inilah nubuatan tentang pemberitaan Injil kerajaan sampai ke ujung-ujung bumi, hingga dari segala kaum, suku, bahasa, dan bangsa akan datang ke hadapan Tuhan. Hal ini juga merupakan satu gambaran tentang pemberitaan Injil kepada segala bangsa, bahwasanya nubuatan bahwa gereja pada akhir zaman akan membawa berita Injil ke ujung-ujung bumi dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun mencari firman Tuhan lalu masuk di dalam kerajaan Allah. Di sana juga dikatakan akan ada perhimpunan yang besar. Artinya apa? Yang terpencar-pencar, yang diusir, semuanya akan ikut dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, di dalam kerajaannya yang kekal. Hanya sesudah itulah akan ada damai dan sejahtera. Walaupun akan ada saat kesakitan yang luar biasa. Artinya apa? Gereja akan mengalami pengalaman seperti perempuan yang melahirkan. Namun lewat kesakitan itu akan datang suatu gerakan yang besar. Gereja akan dibawa ke Babel, tetapi di sana akan terjadi mukjizat dan di sana pula lah Allah memberikan perjanjian. Dikatakan melalui firman Tuhan, engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Yang sepertinya suatu yang sangat menyakiti dan mencelakakan akan menjadi sumber pelepasan dan kemuliaan bagi mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, rancangan Tuhan itu sangat rahasia sekali. Rahasia Allah ada rancangan dan keputusan Tuhan dari sebelum dunia dijadikan, yaitu maksudnya yang kekal, punya tujuan. Dan bisa kita melihat hal ini, rancangan Tuhan itu di dalam Mika pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Artinya apa? Tuhan akan menghimpun bangsa-bangsa seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Jadi bangsa-bangsa akan hancur dan Sion sendiri dikatakan engkau akan mengkhususkan rampasan mereka,
bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh. Nah sekarang saudara, di dalam pasalnya yang kelima ayat yang kedua itu tentang nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi kunci rancangannya yang sempurna adalah kedatangan Sang Mesias. Ya, Mikha pasal 4 ayatnya yang ke-14. Kalau bisa kita melihat saudara, 700 tahun sebelum kelahiran Mesias, maksudnya Yesus Kristus, dinubuatkan bahwa dia akan dilahirkan di kota yang kecil, yaitu Bethlehem. Juga disebut bahwa Mesias itu kekal. Artinya apa? Firman yang telah menjadi manusia. Jadi 700 tahun sebelum kelahiran Mesias dinubuatkan bahwa dia akan lahir di kota yang kecil, yaitu Bethlehem. Nubuatan itu diketahui oleh ahli kitab, oleh imam besar yang memberitahu Herodes tentang tempat kelahiran Mesias. Kalau Bapak Ibu bisa melihat hal itu juga di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Di sana dinubuatkan juga tentang penderitaan dan penolakan Mesias. Bahwasanya dengan tongkat mereka memungkul pipi orang yang memerintah Israel. Saudara, sangat jelas ya tentang di dalam bagian ini bahwasanya kedatangan Mesias itu atau kedatangan nubuatan tentang kedatangan Mesias itu sangat jelas, sang penebus itu yang diurapi. Dan itu jauh-jauh hari telah dinubuatkan. Nah di dalam bagian ini juga pasal yang kelima atau Mikha pasal yang kelima ayat 3-4 tentang masa damai, di mana dinubuatkan bahwa Mesias itu akan datang sebagai gembala agung dan kerajaannya akan sampai ujung bumi. Artinya Pak Yesus akan menjadi Raja Damai. Di dalam pasal yang kelima juga, ayat yang kelima sampai ayat 9 tentang janji kemenangan atas musuh. Itu telah disampaikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini juga. Bahwasanya pada saat Israel diserang bangsa Asyur, pada saat mereka seperti ini diinjak-injak, pada saat itulah Tuhan akan berintervensi dan membangkitkan pemimpin yang akan menghancurkan kuasa musuh. Dan kelepasan akan terjadi. Inilah suatu perjanjian untuk umat Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dalam sejarah saudara, tahap pertama kedatangan Mesias ke Bethlehem sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Tahap yang kedua akan digenapi dengan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Waktu semua musuh dihancurkan dan kita akan mengalami kelepasan yang penuh. Itu nubuatan tentang sisa Israel bisa kita juga melihat di dalam Mikha pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Sisa Israel adalah mereka yang setia sampai akhir dan dipelihara di tengah kemerosotan dan kehancuran moral bangsa. Itu sebabnya dikatakan seperti embun, mereka akan membawa kehidupan kepada bangsa-bangsa. Ada sisa-sisa Israel. Seperti singa, mereka akan membawa hukuman kepada orang yang menolak Tuhan. Bagi sisa Israel, ini semua musuhnya akan dilenyapkan. Mereka akan bebas dari serangan iblis
dosa dan dunia dan segala kuasa musuh. Saudara, kemenangan ini juga bisa kita melihat di dalam Mikha pasal yang kelima ayat 10 sampai 15. Segala alat, kuasa, dan senjata musuh yang melawan, melemahkan, dan menghancurkan kita akan lenyap. Jadi bisa kita melihat hal itu, saudara, segala alat, kuasa, dan senjata musuh yang melawan, melemahkan, dan menghancurkan kita akan lenyap. Jadi kemenangan itu menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi segala bentuk batu sandungan akan dibinasakan. Jadi Tuhan sendiri akan membela umatnya dan menghancurkan musuhnya. Jadi itu yang boleh kita bisa melihat di dalam bagian pasal ini, saudara ya. Khususnya di dalam pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 10. Jadi berkaitan dengan janji pemulihan Gunung Sion dan perkumpulan bangsa-bangsa. Dan juga di dalam pasalnya yang kelima, ya, berkaitan dengan kemenangan atas musuh atau kelepasan akan terjadi. Hal yang ketiga, saudara, tentang tantangan besar untuk umat Tuhan. Dan kita bisa melihat hal itu di dalam Mikha pasalnya yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-7. Maka sangat jelas sekali tentang kalimat-kalimat atau kata-kata yang jelas di sana. Baiklah, dengarlah firman yang diucapkan Tuhan. Dengarlah, hai gunung-gunung, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Jelas di sana ada yang senantiasa tantangan besar untuk umat Tuhan, ya, harus kita gumulkan dalam hidup ini. Jadi pengaduan Tuhan terhadap Israel bisa kita melihat di dalam pasalnya yang ke-6 hal itu nantinya, ya, pasal yang ke-6. Sesudah itu Tuhan bersaksi tentang menjelaskan dosa atau hukuman dan janji penebusan. Sekali lagi dia memanggil saksi terhadap firman-Nya, yaitu gunung-gunung dan bukit-bukit dan dasar-dasar bumi. Jadi bisa kita melihat di sini umat Tuhan itu ditantang. Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya dan ia berperkara dengan Israel. Yang mengingatkan mereka tentang sejarah bagaimana Israel telah dipimpin oleh Musa, Harun, dan Maryam sebagai penganjurnya dan dibebaskan oleh Tuhan, serta bagaimana Israel mengalami penebusan dan pelepasan dari mereka yang begitu ajaib. Dan di sana juga bisa kita melihat lagi-lagi mereka diingatkan tentang Balak yang mau mengutuk mereka dengan memakai Bileam, tetapi Tuhan membela dan justru memberkati Israel. Apa yang diinginkan Tuhan sebagai balasannya? Bukan korban. Jadi bukan korban dan persembahan binatang, bukan. Bukan juga ritual dan ibadah agamawi, bukan. Tetapi Tuhan menuntut mereka supaya mereka berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi pertobatan yang Allah kehendaki atas hidup mereka masing-masing. Jadi itu bisa kita menemukan di dalam Mikha pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Jadi pada akhirnya Tuhan memberikan peringatan, ya, Tuhan memberikan peringatan. Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan dan kefasikan, kekerasan dan dusta serta penipuan untuk selama-lamanya berjalan terus-menerus. Tidak. Dia pasti akan membawa hukuman atas dosa lewat penderitaan, ketidakberhasilan, kelaparan, kehausan, dan celaan dari bangsa-bangsa.
Tuhan akan berkarya untuk membawa umatnya kembali kepada pertobatan, kekudusan, lalu menjadikan mereka sanggup hidup bersamanya. Jadi mereka bersama-sama. Pada bagian yang terakhir, saudara, bisa kita melihat di dalam Mikha pasal yang ke-7 dan ayat pertama sampai selesai, bahwa di sana kita bisa melihat tentang ratapan Nabi atas Israel. Nabi meratap karena keadaan pada saat itu begitu rusak dan tidak ada yang dihasilkan selain apa? Selain dosa. Jadi itu sebabnya di dalam bagian ini pasal yang ke-7 itu Nabi dalam bagian ini Nabi Mikha meratapi keadaan yang sedang terjadi. Supaya ada satu pertobatan di tengah-tengah umat Tuhan, akan di seluruh baik pemimpin agama, pejabat negaranya, dan juga rakyatnya. Sama-sama mereka datang kepada Tuhan dan pasti mereka akan dipulihkan ketika mereka meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Nah, di dalam bagian itu sehingga Nabi Mikha ini meratapi. Kenapa? Tidak ada orang yang saleh, orang jujur. Yang ada hanya orang jahat, termasuk pemuka, hakim, dan pembesar. Keadilan itu diputar balikan. Bahkan telah terjadi kegemparan di antara mereka, saudara. Hubungan antara teman, suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak, menantu, dan mertua, semuanya rusak. Jadi relasi satu dengan yang lain itu semua rusak. Jadi musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi dengan keadaan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Tetapi Tuhan memberikan solusinya. Yang mengatakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jadi Mikha itu memohon kepada Tuhan. Di dalam Mikha pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-7. Karena itulah akan ada nyanyian sukacita nantinya. Dia punya pengharapan. Walaupun orang benar itu jatuh, ia akan bangkit kembali. Walaupun orang berada di dalam gelap, mereka akan mengalami terang Tuhan. Sesudah dosa dihukum dalam kita dan kita tunduk kepada kehendak Tuhan, pasti karya Allah akan nyata dan kita akan dibela, dikuduskannya, disucikannya, dan bercahaya menjadi terang. Musuh kita akan melihat dan malu pada saat itu, pada akhir zaman. Waktu Tuhan melengkapkan dan menyempurnakan pekerjaannya, Israel, Asyur, dan Mesir akan menjadi satu sebagai kawanan domba Tuhan. Kawanan Tuhan akan digembalakan oleh gembala besar, gembala agung. Damai dan kemakmuran akan nyata di atas umat Tuhan. Jadi dia akan menjadi gembala agung kita, yaitu Yesus. Di sanalah kita bisa mengalami kuasa dan keajaiban Allah akan nyata di tengah-tengah umat Tuhan. Kuasa itu, kuasa dan keajaiban Allah itu akan menjadi nyata di tengah-tengah umat Tuhan. Mikha pasal yang ke-7, ayat 16 sampai ayat 17. Di sana kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa akan melihat semuanya dan menjadi malu. Pembela Tuhan terhadap umatnya akan menjadi utuh dan nyata. Akan digambarkan seperti ular bangsa-bangsa kafir akan keluar dari kubunya dengan gemetar dan takut akan Tuhan. Takutnya mereka itu bukan takut menjadi percaya, saudara ya,
tetapi takut karena kuasa Allah benar. Dia yang berkuasa atas hidup ini. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, mereka akan menjadi mengenal rahmat dan kasih Tuhan. Doa Mikha itu, berdasarkan semuanya itu, Mikha berdoa sebagai nabi, kiranya Tuhan akan menyayangi umatnya, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan melemparkan segala dosanya ke dalam tubir-tubir laut. Kita bisa melihat hal ini ya di dalam Mikha pasal ke-7 ayat 18 sampai 20. Maka doa daripada Nabi Mikha, kiranya kasih setia Tuhan melingkupinya. Dasar doa Mikha ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu apa? Suatu perjanjian kekal yang penuh kasih dan kesetiaan. Allah tidak pernah gagal dalam menggenapi perjanjiannya. Nah, saudara, ini adalah bagian dari pendahuluan atau overview daripada kitab Mikha ini, saudara ya. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan kita khususnya Mikha pasal yang pertama, saudara. Pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Di dalam bagian ini, saudara, khususnya di dalam bagian ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ya, bisa kita melihat. Jadi perbagian aja saya akan membacakan buat Bapak Ibu supaya tidak menyita waktu yang banyak, saudara ya. Khususnya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat bisa kita melihat tentang penghakiman akan datang. Saya bacakan ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, Mikha pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat berkata demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mikha, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat meskipun penghakiman akan datang, saudara ya, memberikan satu pelajaran penting bahwa dosa yang terus-menerus memiliki memang konsekuensi yang berat. Namun Mikha pasal pertama juga secara halus mengajak kita untuk berbalik dari jalan dosa kita. Mengingatkan kita akan kebenaran Allah dan keinginannya agar kita hidup dalam ketaatan pada perintah-perintahnya. Jadi saudara, pasal ini sebenarnya mendorong refleksi diri kita, iman dan harapan akan penebusan bahkan di tengah-tengah pencobaan yang berat. Maka di dalam bagian ini dikatakan tadi, di dalam ayat yang pertama, sekali lagi firman Tuhan yang datang kepada Mikha, orang Moreset, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi, serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air curah di
penurunan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian ini bisa kita melihat sekali lagi ya, yaitu tentang penghakiman ini. Kitab ini dimulai dengan Mikha yang menerima penglihatan dari Tuhan. Jadi diawali dengan penglihatan dari Tuhan. Di sana kita bisa melihat tentang hukuman, ya, hukuman yang akan terjadi, yang dijatuhkan atas mereka. Bahwasanya dia mengatakan tadi, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Di dalam ayatnya yang kedua, kalau kita bertanya siapakah Mikha ini, saudara ya, kan supaya bisa jelas siapakah Mikha atau arti daripada Mikha itu sendiri. Perlu kita pelajari tentang siapakah Mikha ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini sangat jelas sekali siapa tentang Mikha ini. Ya, Mikha berarti siapakah yang seperti Yahweh. Dan di dalam bagian ini adalah sesuatu hal, tentunya kita langsung jawab tentang arti Mikha ini. Saudara, dia mengatakan, dia memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Mikha. Dan menetapkan asal-usul ilahi dari pesan firman Tuhan yang dia sampaikan. Dan namanya itu berarti siapakah yang seperti Yahweh? Tanda tanya. Tentunya langsung kita jawab bahwa tidak ada seperti atau seperti Yahweh. Tidak ada bandingnya. Karena memang dia adalah Allah pencipta alam semesta ini, pemilik alam semesta ini beserta segala isinya, termasuk manusia. Namun saudara, di dalam bagian ini bisa kita melihat bahwa Nabi Mikha ini adalah Tuhan pakai sebagai penyambung lidah Allah kepada bangsa Israel dan Yehuda. Di tengah-tengah segala kemerosotan moral yang terjadi. Itu sebabnya di dalam bagian tadi dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Mikha, orang Moreset. Pada zaman Yotam, Akhaz, dan Hizkia, Raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nah, saudaraku, ini dinubuatkan, disampaikan di dalam mimpinya Mikha tentang kejadian akan peristiwa yang terjadi kepada siapa? Kepada Yehuda. Atau di dalam bagian ini sangat jelas Samaria dan Yerusalem. Hukuman atas Samaria dan Yerusalem atau orang-orang Israel. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dan penghakiman itu tentunya Allah sendiri yang menyatakan hal itu dengan kedaulatannya. Di dalam ayat yang kedua dan keempat dan mengatakan tadi, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Dengarlah. Nah, ini kita perhatikan, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, karena memang seluruh alam semesta ini beserta segala isinya, termasuk mereka yang adalah umat Tuhan, orang-orang Israel, baik yang tadi di Samaria maupun juga
Yerusalem, bahwa dia sendiri yang membentuk umatnya bagi dia, bahkan seluruh umat manusia dalam dunia ini. Justru dia mengetahui, mengenal apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh umatnya sendiri, baik pemimpin-pemimpin negaranya atau pejabat-pejabat agamanya. Mereka telah melakukan sesuatu hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan sendiri yang akan mendatangkan hukuman atas mereka. Jadi saudara, penghakiman Tuhan yang berdaulat atas mereka. Di dalam ayat yang kedua dan keempat itu menggambarkan Tuhan sebagai hakim yang berdaulat, yang turun untuk apa? Menyaksikan dan menghakimi bumi. Itu sebabnya dikatakan, dengarlah hai bangsa-bangsa kamu sekalian. Pasanglah hai bumi dan semua yang ada di dalamnya, supaya Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu. Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Jadi saudara, Tuhan digambarkan sebagai seorang hakim, turun dari bait suci-Nya dan melangkah di atas puncak-puncak bumi. Dan kedatangannya itu begitu dahsyat sehingga membuat gunung-gunung meleleh di bawahnya. Melambangkan penghakiman yang tak terelakkan dan dahsyat. Tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari oleh siapa saja. Itu disampaikan di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya keempat. Itu sebabnya dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Ini satu gambaran bahwasanya murka Allah itu tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Atau murka Allah itu, penghukuman Allah terhadap umatnya itu tidak bisa dielakkan oleh siapa saja. Tidak ada. Jadi saudara, di sana bisa kita melihat di dalam bagian ini saja sebenarnya menggetarkan hati kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwasanya Allah itu Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia juga yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka saudara, tidak ada satupun yang terluput di hadapannya. Dia mengetahui segala keberadaan dan apa yang dikerjakan dan dilakukan, diperbuat oleh umatnya. Bahkan juga umat manusia dalam dunia ini. Maka ketika dia mengetahui tentang keberadaan manusia yang terus berbuat dosa, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi, bahkan membentengi tentang kemarahannya, bahkan hukuman. Oleh karena itu, saudara, bisa kita melihat di dalam bagian ini tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, di dalam bagian ini sangat jelas sekali kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan atas pelanggaran dan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umatnya. Di dalam ayat yang kelima dan ketujuh, saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekaliannya. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub. Dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria?
Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan, sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini bisa kita memperhatikan tentang pelanggaran mereka atau dosa-dosa Samaria dan Yerusalem yang telah dilakukan di hadapan Tuhan. Di dalam bagian ini, Mika mengidentifikasi pelanggaran Samaria dan Yerusalem. Yaitu apa? Pertama, dia katakan menekankan penyembahan berhala dan korupsi. Akan dikatakan semua berhalanya akan dihancurkan berkeping-keping, semua upahnya akan dibakar dengan api, dan aku akan membinasakan semua patungnya. Di sini Allah itu menjelaskan alasan murkanya. Pelanggaran terhadap Israel dan bukit-bukit pengorbanan Yehuda dengan Samaria dan Yerusalem sebagai penyebab utamanya. Yaitu sekali lagi praktek penyembahan berhala mereka telah memicu penghakiman Allah. Penyembahan berhala, jadi patung-patung. Kalau zaman sekarang itu Bapak Ibu mungkin tidak dalam bentuk patung ya saudara ya. Ada banyak hal yang menggeser iman kita daripada Tuhan, melebihi kasih kita, perhatian kita kepada Tuhan. Itu adalah menjadi berhala. Saya tidak tahu apa yang menjadi berhala dalam hidup kita ya. Kadang misalnya ada menjadi hobi yang bisa menggeser kasih kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin orang tua sekalipun, misalnya saya mengasihi orang tua saya lebih daripada Tuhan. Nah ini masalah, itu adalah satu berhala yang ada di dalam diri saya. Demikian juga orang tua mengasihi anaknya lebih kasihnya kepada Tuhan. Ini juga menjadi berhala. Berarti berhala itu adalah sesuatu andalan kita, pengharapan kita melebihi andalan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi itu satu-satunya. Nah, itu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang menjadi sesuatu hal yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Praktek penyembahan berhala ini mereka lakukan, saudara ya. Kelihatannya mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi di dalam hati mereka justru apa? Bukan Tuhan yang disenangkan, tetapi segala keinginan mereka, segala kemauan mereka, hawa nafsu mereka. Itu yang menjadi tuan mereka yang bisa mengendalikan hidup mereka. Jadi segala keinginan mereka yang seharusnya Tuhan yang mengendalikan, tetapi justru sebaliknya. Segala keinginan mereka itulah yang mengendalikan diri mereka. Dan penyembahan berhala ini termanifestasi melalui apa? Tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Makanya misalnya karena takut dan gentar kepada Allah, maka termanifestasi melalui tindakan-tindakan mereka. Apa tindakan mereka? Yaitu apa? Korupsi, ketidakadilan, pemerasan. Ya, pemerasan. Jadi zaman dulu di masa mereka sama terjadi zaman sekarang ini.
Coba lihat, korupsi zaman dulu ya sekarang juga ya ada. Jadi manifestasi ketidaktaatan kepada Allah itu praktek-praktek yang sudah mereka lakukan. Maka Nabi Mikha mengumumkan, menyampaikan bahwa Samaria akan dihancurkan menjadi puing-puing, batu dan puing-puingnya akan dibuang ke lembah. Menggambarkan apa? Kehancurannya yang begitu dahsyat. Kehancuran yang begitu dahsyat. Dan itu disampaikan tadi di dalam bagian ayatnya yang telah kita bacakan tadi, dikatakan ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7, sekali lagi saya baca. Semua ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang mereka, tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batu ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan menjadi kumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Jadi semua yang dilakukan dalam kesia-siaan akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu ya. Sekali lagi dalam bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya tentang dosa ini dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Jikalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak berhati-hati atau tidak mawas diri, maka bisa kita jatuh pada dosa yang sama. Yaitu apa? Memberhalakan sesuatu dan mengabaikan tentang sang pemilik hidup ini sendiri. Makanya saudara, kadang-kadang banyak orang yang berkata-kata menyampaikan tentang Allah, tetapi mereka tidak memiliki relasi dengan Allah. Banyak yang berbicara tentang Allah, tapi sangat sedikit sekali yang memiliki relasi dengan Allah, yang mengenal Allah, isi hati Allah. Itu sebabnya di dalam bagian ini, Nabi Mikha, dia memiliki relasi dengan Allah dan mengenal siapa Allah. Sehingga di dalam semuanya itu pun, di dalam segala tantangannya, dia tidak menjadi gentar. Dia hanya berharap dan menadah tangannya memohon pertolongan daripada Allah Yahweh itu sendiri. Maka berarti namanya tadi, siapakah Allah Yahweh? Tidak ada bandingannya. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berdaulat, Allah atas alam semesta ini beserta dengan segala isinya. Dia berdaulat atas alam semesta ini dengan segala isinya, karena dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka seharusnya semuanya tunduk kepada dia, menaklukkan diri kepada dia dan firman-Nya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16, ya, Bapak Ibu, saya bagikan dalam 3 bagian saja ini. Di sana kita melihat di dalam ayat 8 dan 9 berkaitan tentang apa? Yaitu tentang ratapan daripada Mikha. Di dalam ayat yang ke-8 sampai 9 dia berkata demikian, karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan
tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kalau kita perhatikan bahwasanya Nabi Yeremia itu meratap. Nabi Yeremia itu berduka dan kota-kota yang tertimpa musibah. Di dalam bagian ini, saudara, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9 itu mengungkapkan duka cita Mikha yang mendalam atas apa? Atas penghakiman yang akan datang. Karena itu aku akan meratap dan meratap. Aku akan berjalan tanpa alas kaki dan telanjang. Aku akan meraung seperti serigala dan berkabung seperti burung unta. Bayangkan saudara, kesedihan yang ada di dalam hati Nabi Mikha. Oleh karena apa? Oleh karena dosa yang dia saksikan, dia lihat, sekaligus murka Allah yang datang. Kepada siapa? Kepada umatnya. Dan itu adalah satu pergumulan, kesedihan. Dia tidak sedang tertawa di tengah-tengah dosa atau kerusakan moral yang terjadi, yang dia lihat, yang dia saksikan. Dia tidak sedang tertawa, dan dia juga tidak terbuai, bahkan dibawa arus tentang realita yang terjadi, tidak. Tapi di sisi yang lain, ada dosa yang membuat Tuhan begitu marah dan murka. Maka di sana dia berduka cita atas segala dosa yang dilakukan oleh bangsanya atau umat Tuhan, dan yang sebentar lagi murka Allah dinyatakan bagi mereka. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini Mikha itu bersedih hati. Bersedih hati oleh karena apa? Karena kejadian ini. Ia mengumumkan penghakiman kepada berbagai kota di Yehuda. Dia menyampaikan semuanya itu. Siapa sih yang senang untuk menyampaikan tentang murka Allah? Apalagi memperingatkan tentang dosa. Adakah yang senang? Tidak, saudara ya. Bahkan tidak jarang tidak disukai. Bahkan ketika misalnya mimbar-mimbar gereja mengingatkan tentang dosa, tentang murka Allah, tentang hukuman Allah, jarang sekali zaman sekarang. Bahkan banyak orang yang tidak siap menerima berita itu, saudara. Tetapi siap atau tidak siap, kebenaran itu harus disampaikan, diberitakan. Siap atau tidak siap kita seharusnya kita membuka hati kita, telinga kita untuk tentang kebenaran itu. Karena hanya dengan pertobatan itu kembali dan bertobat itu kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam bagian ini Nabi Mikha mengumumkan penghakiman kepada berbagai kota di Yehuda. Setiap kota yang disebutkan menghadapi nasib yang berbeda, namun menghancurkan, mencerminkan betapa luasnya penghakiman Allah. Begitu dahsyatnya penghakiman Allah. Jadi saudara, adakah kita seperti Nabi Mikha ini punya satu sensitif rohani untuk merasa sedih terhadap dosa? Ketika kita melakukan dosa itu, sedih hati kita. Pernah enggak sih? Atau di zaman kita ini tentang dosa itu dianggap lumrah karena udah terbiasa. Bahkan tidak jarang melalui medsos dianggap sesuatu hal itu lumrah.
memfitnah satu dengan yang lain itu dianggap di zaman sekarang ini seolah-olah dianggap rumah, bukan sesuatu hal yang menyedihkan. Bahkan korupsi itu dianggap sesuatu hal yang lumrah karena udah terbiasa menjadi karakter, Bapak. Tapi bagi Mika itu adalah satu kehancuran hatinya yang paling dalam untuk bangsanya karena moralitas yang rusak ini. Dan moralitas yang rusak ini menantangkan hukuman atas bangsa. Jadi dia berdoa untuk hal itu. Bahkan dalam Alkitab kita tadi dia menggambarkan aku, maksudnya Mika di sini akan berjalan tanpa alas kaki dan telanjang. Aku akan meraung seperti serigala dan berkabung seperti burung unta. Memohon belas kasihan daripada Tuhan. Permohonan ini bukan kamuflase, Bapak Ibu ya. Permohonan itu bukan juga untuk dilihat, oh ya, kelihatannya rohani. Bukan, saudara. Tapi permohonan ini lahir dari hati yang memiliki relasi dan pengenalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena hukuman yang begitu dahsyat itu tidak bisa terelakkan sebagai konsekuensi dari apa dosa yang telah diperbuat oleh umat. Tetapi saudara, sekali lagi yang menyadari bahwa hanya menantikan kemurahan Tuhan. Ayatnya yang ke 10 sampai 16, 10 sampai 16 dikatakan di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Betlehem Afra. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan, ratapan Bet Hazel, menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreset Gad, rumah-rumah Akhzib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Marasya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Syukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini Mika itu mengungkapkan kesedihannya dan duka citanya atas malapetaka yang akan datang dengan melakukan ritual berkabung. Satu ritual pertobatan sebenarnya, perkabungan. Ia mengumumkan atau ia menyampaikan tentang penghakiman kepada berbagai kota di Yehuda. Sangat jelas tadi satu nama-nama kota tadi, saudara ya, sudah ada di dalam kitab kita. Setiap kota yang disebut menghadapi nasib yang berbeda, namun menghancurkan atau mencerminkan betapa luasnya penghakiman Allah itu. Jadi merata, saudara. Jadi Mika mengakhiri kitabnya dengan seruan kepada kota Lakis yang terlibat dalam menjerumuskan Yerusalem ke dalam dosa untuk bersiap menghadapi kedatangan penjajah.
Itu sebabnya saudara, Mikha pertama itu merupakan bab pembuka kitab Mikha, di mana Nabi Mikha itu menerima wahyu ilahi tentang apa? Penghakiman yang akan datang atas bangsa Samaria dan juga Yerusalem karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Bab ini, saudara, penuh dengan gambaran visual dan profetik tentang apa? Kehancuran yang menunjukkan betapa beratnya penghakiman Allah atas ketidaktaatan yang terus-menerus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini boleh kita bisa melihat tentang kota-kota atau tempat-tempat yang tadi dikatakan ya. Semuanya itu dikatakan tadi, ada kota, ada tempat Samaria, ada Yerusalem, ada Gad, ya, ada Leafra, ada Safir di sana, ada Zaanan, ada Bet Ezel, ada Marot, ada Lachis, ada Moreset Gad, ada Aksib, ada Merasa, ada Adulam. Jadi saudara, semuanya ini digambarkan di dalam bagian ini bahwasanya mereka itu semuanya pasti akan mengalami konsekuensi atau penghukuman atas pelanggaran mereka atau konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Jadi itu semua di kota-kota yang telah diungkapkan oleh Nabi Mikha tadi. Maka di sana bisa kita melihat tentang bahwa dosa itu adalah hal yang serius di hadapan Tuhan. Kenapa? Dosa itu memisahkan kita dari Sang Pencipta kita. Pelanggaran itulah yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita sendiri yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pinginnya Tuhan, Dia rindu untuk boleh kita ada di dalam Dia dan kita menikmati segala yang ada di dalam Dia. Tetapi justru kita manusia yang mau memisahkan kita dari Dia. Kalau seseorang yang memisahkan dirinya dari sang sumber kehidupan, maka sesungguhnya akan mengalami kematian. Itu adalah satu kengerian. Tapi syukur, di dalam nubuat Alkitab kita atau di dalam Mikha ini nantinya ada seorang pribadi yang telah dinubuatkan 700 tahun sebelum dinubuatkan bahwa ada Sang Mesias yang memulihkan relasi yang rusak itu, baik relasi kita tentang Bapa dan juga relasi kita Tuhan akan pulihkan. Kepada siapa itu? Kepada mereka yang bertobat dan datang kepada Sang Mesias itu atau firman yang telah menjadi manusia. Dan melalui firman itu, dari yang tidak ada menjadi ada, termasuk hidup kita, nafas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya lewat pembelajaran ini, dan lebih lanjut nanti Bapak Penatua Linda juga akan menguraikan hal-hal yang mungkin terlewatkan oleh kami di dalam bagian yang telah kami uraikan ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, dan kiranya firman-Mu inilah yang menyadarkan kami akan keberadaan kami, dan juga keberadaan Allah yang telah menciptakan kami dan telah mengampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kuduslah yang menolong kami dan menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Tuhan di dalam segala keadaan situasi yang kami alami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara, sampai berjumpa kembali di dalam pembahasan Mikha yang berikutnya.